Ya Ali ya ibn Abi Thalib minkumul masdarul mawahib ya dura hal ura. Karena mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW bukan amrun aridi, tapi amrun dati. Mencintai keluarga Nabi Muhammad bukan karena dia itu alim, bukan karena dia itu ganteng, bukan karena dia itu pemurah, bukan karena dia itu wali atau keramat, bukan. Mencintai keluarga Nabi Muhammad yang harus difahami oleh umat Islam karena di dalam badannya mengalir darah Rasulullah SAW. Karena dia adalah cucunya Nabi, itu saja. Apa manfaatnya? Ada banyak hadis yang tertulis di dalam khazanah hadis. Cuman saya ingin menyebutkan satu hadis yang mengatakan walau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam fa shalla wa sham thumma mata wa laqiya Allah wa huwa mubghidun li ahli baiti adkhalahu Allahun nar. Kata Rasul, andai ada seorang hamba Allah yang hidupnya sepanjang masa berada di hadapan Ka'bah, antara rukun dan makam Ibrahim, hidupnya di situ. Itu tempat paling mustajab, tempat paling mulia di sekitar Ka'bah, bainar rukni wal maqam. Kerjaannya apa? Shalla wa qam. Dalam riwayat shalla wa sham, qama wa sham. Dia setiap hari tidak punya kegiatan lain, tidak berdagang, tidak bersawah, tidak. Kerjaannya hanya satu. Kalau pagi dia puasa, kalau siang hari dia puasa, kalau malam hari dia ibadah. Setiap hari seperti itu. Di mana? Di depan Ka'bah. Sepanjang hidup, seumur hidup melakukan pekerjaan yang mulia dan agung tersebut. Kemudian dia wafat. Kira-kira surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga. Sepanjang hidupnya ibadah di depan Ka'bah. Thumma mata, kemudian dia mati. Walaqiyallaha, dan berjumpa dengan Allah. Terus Allah melihat di dalam hati orang yang sepanjang hidupnya di depan Ka'bah, puasa, ibadah, salat, sujud, baca Quran, zikir, ternyata di dalam hatinya ada kebencian kepada ahli baiti, keluargaku, kata Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Adkhalahu Allahun nar. Tidak dilihat lagi ibadahnya oleh Allah, tidak dilihat lagi ilmunya oleh Allah, tidak dilihat lagi sujudnya oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Sebab Allah dalam Quran juga mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Tidak ada manfaatnya lagi sesuatu nanti ketika kamu berhadapan dengan Allah di yaumil qiyamah, terkecuali hati yang baik. Dan Nabi SAW memastikan bahwa siapapun orangnya, bagaimanapun amalnya, ketika di dalam hatinya ada kebencian kepada keluarga Nabi, maka itu adalah qalbun sakim, hati yang sakit, hati yang kotor, hati yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memilikinya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, seperti majelis yang kita hadiri istiqomahi setiap malam Selasa ini, majelis yang bersambung sanadnya, keberkahannya, cahayanya kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari keluarga Rasul kepada ayahnya yang juga orang soleh, orang alim, orang wali, terus bersambung sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya hakul yakin, saya sangat yakin bahwa yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang bukan hanya mulia, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib punya dalil? Ada. Habib yakin? Ya. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya dua. Yang pertama, kita semua ini sudah disebut oleh Allah namanya satu persatu, dan sudah dibanggakan kepada jutaan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa
yang lebih mulia dari nama seorang yang disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ada yang lebih mulia dari itu? Belum tentu presiden saat ini disebut namanya oleh Allah. Belum tentu menteri saat ini disebut namanya oleh Allah. Belum tentu orang terkaya di dunia, 10 yang terkaya, 100 yang terkaya disebut namanya oleh Allah. Belum tentu. Ukuran kemuliaan kita adalah kemuliaannya Allah. Kalau Allah mengatakan mulia, maka itulah kemuliaan yang harus kita cari. Walaupun orang lain menganggap itu suatu hal yang sia-sia, buat ente, buat kami yang dianggap mulia oleh Allah itulah kemuliaan. Yang tidak dianggap mulia oleh Allah bahkan dianggap hina, bagi kami itulah kehinaan. Dan itu adalah prinsip keimanan kami. Pertama, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nama kita disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu pada saat Anda membaca maulid tadi, Anda mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa yang didapati oleh orang yang membaca salam kepada Nabi? Dalam hadis Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam." Tidak seorang pun, artinya siapapun, mau Anda ulama, mau Anda orang awam, mau Anda pejabat, mau Anda tukang parkir, mau Anda pengangguran, mau Anda apapun saja, selama Anda mulut dan hatinya mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alayka ya sayyidi ya Muhammad, misalnya, siapapun Anda, itu akan memiliki dampak yang sangat dahsyat sekali. Apa dampaknya? Salam Anda akan dapat mengembalikan rohnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya. Kata Nabi, raddallahu alayya ruhi. Jasad, roh yang sudah terpisah ini akan dimasukkan lagi. Buat apa ya Rasulullah Allah memasukkan roh? Ada penjelasannya? Ada, kata Nabi. Apa penjelasannya? Li'arudda alaihi salam. Allah berkepentingan memasukkan, mengembalikan rohnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya agar Nabi Muhammad bisa mengucap, membalas, menyebut salam kepada orang yang telah membaca salam kepada Rasulullah. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Setelah dua hal yang mulia ini, ada yang lebih mulia dari kita. Ada yang lebih agung dari pekerjaan yang kita kerjakan ini. Ada kedudukan yang lebih kita harapkan daripada kita disebut oleh Allah dengan ridhanya di hadapan para malaikat dan kebanggaannya, lalu kita dibalas salam oleh manusia yang jika dia menangis Allah bereaksi, jika dia berdoa Allah akan mengabulkan, jika dia meminta Allah akan memberikan, jika dia sedih Allah akan berikan apapun agar dia tidak sedih. Dan Allah tegaskan itu di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lalu apa kaitannya rabbuka fatarda dengan kita? Kita umatnya Nabi Muhammad yang diperjuangkan oleh Nabi, yang didoakan oleh Nabi, ditangisi oleh Nabi. Nabi berdarah karena kita. Nabi berperang harus membunuh atau dibunuh karena kita. Nabi diusir karena kita. Nabi dipercaya menjadi didustakan karena kita. Semua karena kita. Lalu orang yang diperjuangkan oleh Nabi, tiba-tiba dia dengan hatinya, dengan mulutnya membaca salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah Nabi akan bereaksi? Akankah Nabi diam? Akankah Nabi tidak peduli? Sementara Nabi sepanjang hidupnya memperjuangkan kita semua ini. Lalu orang yang diperjuangkannya tiba-tiba ingin kembali kepada Nabi, rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ingin mendekat kepada Nabi, merasa bersalah dan mengungkapkannya lewat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa bahagianya hati Nabi, betapa senangnya Nabi, betapa inginnya Nabi
mungkin memeluk kita. Ingin Nabi mungkin memeluk kita. Apalagi kita saat menangis membaca salam kepada Rasulullah. Saya yakin Nabi Muhammad ingin hadir lalu memeluk kita, mengatakan sudahlah jangan menangis. Kenapa saya katakan demikian? Karena pernah dalam hadithul jidhi' Nabi Muhammad SAW satu waktu lagi khutbah, lagi ceramah, lagi menjelaskan tentang agama, tiba-tiba masjid digemparkan oleh suara rintihan. Rintihan yang sangat memilukan. Rintihan seakan-akan rintihan bayi yang ditinggal oleh ibunya. Maka sahabat menjadi gempar di dalam masjid. Suara rintihan apa ini? Ternyata saudara yang dirahmati oleh Allah, sebelum rintihan itu terdengar, Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan pesan agama, menyampaikan wahyu Allah, bersandar, berpegang, bertumpu kepada salah satu pohon kurma yang sudah mati, pohon kurma yang sudah ditebang, pohon kurma yang tidak lagi hidup, pohon kurma yang dijadikan sebagai salah satu tiang masjid di sisi masjid, dan itu dijadikan tempat oleh Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu Allah dan pesan-pesan agama. Sahabat mengetahui bahwa Nabi butuh kepada mimbar, lalu dibuatkan mimbar oleh sahabat. Dibuatkan mimbar agar Nabi bisa lebih nyaman di mimbar tersebut. Selesailah mimbar baru dibuatkan, diletakkan di masjid. Lalu kemudian Nabi Muhammad pertama kali menyampaikan pesan-pesan agama di mimbar barunya, baru beberapa kalimat diungkapkan oleh Nabi Muhammad, tiba-tiba masjid digemparkan oleh suara rintihan. Sahabat tidak tahu dari mana rintihannya, Nabi Muhammad tahu. Sahabat tidak faham suara apa ini, Nabi Muhammad sangat faham. Berhenti Nabi Muhammad dari khutbahnya, turun dari mimbarnya, menuju ke satu arah di masjid, lalu Nabi Muhammad mendekati satu pohon kurma yang sudah kering. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dipeluk pohon kurma tersebut. Dipeluk oleh Nabi seperti seorang ibu memeluk anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Suara rintihan hilang. Suara rintihan hilang. Ternyata yang merintih adalah pohon kurma. Yang merintih adalah pohon kurma yang pernah dijadikan mimbar oleh Nabi, lalu ditinggalkan. Bukan ditinggalkan begitu saja, masih ada dalam masjid, masih ada di sekitar Nabi, tapi karena tidak lagi diinjak oleh Nabi, tidak lagi dipegang oleh Nabi, pohon kurma merasa sakit, merasa sedih yang luar biasa ketika ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal pohon kurma itu bukan pohon yang diperjuangkan oleh Nabi, bukan turun ayat Quran karena pohon kurma tersebut, bukan yang menjadi tangisan Nabi setiap malam, ya Allah ampunilah pohon kurma, tidak. Pohon Nabi mau turun, mau memeluk, mau berbicara. Pohon kurma tahu cinta kepada Nabi, tahu rindu kepada Nabi, tidak mau, tidak rela ditinggal oleh Nabi, tidak mau berjauhan dengan Nabi. Pohon, saudara, tidak punya roh, tidak punya pikiran, tidak punya rasa, tapi dia kenal dengan Nabi Muhammad. Maka alangkah rendahnya kalau sampai ada umat Nabi Muhammad dari jenis manusia yang tidak merasakan cinta kepada Nabi, tidak takut ditinggal Nabi, tidak sayang kepada Nabi. Jadilah umat Nabi Muhammad yang lebih mulia dari pohon kurma. Karena kalau kita menangis karena rindu kepada Nabi, tidak mau ditinggal Nabi, tidak ingin jauh dari Nabi, kalau pohon kurma saja dipeluk oleh Nabi, apakah kita mustahil untuk dipeluk oleh Nabi? Sedangkan kita adalah manusia, umatnya. Kita adalah objek dakwahnya Nabi. Kita adalah beban pikiran Nabi. Kita adalah doa-doa Nabi. Kita adalah istighfarnya Nabi. Kita adalah munajatnya Nabi. Kita yang didoakan dalam sujudnya Nabi. Tidak mungkinkah kalau kita menangis Nabi akan datang memeluk kepada kita? Sangat mungkin, dan itu pasti. Hanya kita saja yang tidak punya rasa, hanya kita saja yang tidak kenal kepada Nabi.
Hanya kita saja yang tertutup hatinya dengan kemaksiatan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad, maka kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lain melebihi keinginan kita untuk berkata kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat Nabi Muhammad. Alhamdulillah atas nikmat Nabi Muhammad. Alhamdulillah atas nikmat Nabi Muhammad. Terus kita tidak akan putus mengatakan seperti itu, karena kita betul-betul tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita pastikan dan kita sempurnakan di akhir majelis ini sebelum doa untuk membaca, untuk menyebut nama Allah agar kita lebih pasti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah Allah dengan iman kita. Lalu kita akan membaca salam kepada Nabi. Yang mau menangis, menangislah. Yang mau merintih, merintihlah. Karena itu baik dan kita lebih mulia dari pohon kurma. Dan Nabi turun untuk memeluk pohon kurma, karena pada saat itu dia merintih, berat hatinya untuk berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nad'uka ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa nas'aluka ya Rahman, ya Rahim. Qul Allah wa Rahman ayyana tad'u falillahil asmaul husna fanad'uka ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك فيا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، عليه أفضل الصلاة والتسليم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. وقضي لنا الحاجات يا الله، وقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلها عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله
ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Dari nama-nama yang meminta dan memohon kepada kita untuk didoakan, mereka ada yang sakit, ada yang sedang punya hajat, ada yang sedang sedih, ada yang sedang susah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah dan berkat Rasulullah SAW semua penyakitnya diangkat, hajatnya dikabulkan, kesedihannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang memiliki orang tua mudah-mudahan sudah wafat diampuni oleh Allah. Yang orang tuanya masih hidup mudah-mudahan dikaruniai bakti yang tulus kepadanya. Dan mereka yang punya anak mudah-mudahan anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, diberkati oleh Allah dan dijadikan anak yang akan membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Mereka yang sedang bekerja mudah-mudahan pekerjaannya diberi keberkahan oleh Allah. Mereka yang sedang berusaha mudah-mudahan usahanya diberkahi oleh Allah. Mereka yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya oleh Allah. Apapun yang menjadi hajat yang baik dari jamaah yang hadir di tempat ini maupun jamaah yang menyaksikan di luar sana maupun mereka yang mendengarkan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah berikan mereka seperti yang diberikan kepada kita dan tidak dikurangi sedikit pun dari keutamaannya. Bifadlika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin wa bibarakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslafina salihin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Agak malam sedikit, kita minta kepada jamaah untuk membacakan suratul Ikhlas 11 kali. Membacakan suratul Ikhlas 11 kali. Wabil khusus kita hadiahkan kepada guru kita, pendiri Majelis Rasulullah Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, yang pada hari Ahad kemarin telah diadakan haul atas kewafatan beliau beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan hasanat jika ada dari kebaikan dan pahala yang kita kerjakan terkait dengan majelis ini akan Allah limpahkan pahalanya kepada beliau. Allah akan jadikan beliau berbahagia karena melihat kita dan apa yang dikerjakan di majelis Rasulullah, baik di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta dan seluruh majelis-majelis Rasulullah, karena ini adalah merupakan hasanat dari hasanatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس خصوصا للأرواح وحضرة أستاذنا وشيخنا الحبيب منذر بن فؤاد المساوى وجميع مشايخنا وساداتنا وآبائنا ورجالنا. Mudah-mudahan Allah kirimkan pahala ini juga kepada seluruh orang tua kita, kakek-kakek kita yang telah wafat, dan dari seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan suratul Ikhlas dan zikrullah Ta'ala serta majlis dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Yang terakhir, saya mohon untuk jamaah mendoakan saya dan Dewan Guru, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, supaya kita setiap malam Selasa tidak ada yang absen, baik dari Dewan Guru maupun dari jamaah sekalian. Kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, saling berbagi kebaikan dan saling mengikat persaudaraan, agar persaudaraan antara kami dengan Anda sekalian tidak akan pernah terputus di dunia sampai di akhirat, sampai kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita katakan kepada Nabi, wahai Nabi, ikhlas atau tidak, jujur atau tidak, kami cinta kepada Anda. Kami setiap malam Selasa berkumpul untuk memuliakan Anda, untuk membaca sholawat kepada Anda. Maka kami berharap, terimalah ini apa adanya ya Rasulullah, karena kami butuh kepada Nabi. Kami ingin selamat lewat Nabi. Kami ingin bersama rombongan Nabi dalam melintasi sirat, dalam timbangan amal, sampai Nabi tersenyum mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam pintu sorganya, sorga Firdaus. Mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi SAW di sorganya. Dan itu adalah doa yang kita panjatkan minimal setiap malam Selasa. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi. Ya Allah, kumpulkan kami dengan kekasih-kekasih kami di sorgamu Firdaus. Siapa kekasih-kekasih kita? Kekasih-kekasih kita, ujung tasbihnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.